jumpa lagi bersama Bapak Muhammad Fajri dalam video pembelajaran. Nah, pada tahun ajaran baru ini, khususnya kelas 8, Bapak akan mengajarkan mata pelajaran seni budaya, ya. Nah, pada mata pelajaran seni budaya ini, di bab 1 kita akan membahas tentang menggambar model dan ilustrasi. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu menggambar model. Menggambar merupakan proses pengungkapan gagasan dan ide seseorang melalui bahasa gambar. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menggambar merupakan kegiatan meniru barang, manusia, binatang, dan sebagainya pada media dua dimensi, yaitu seperti kertas, dinding, dan lain-lain. Nah, namun hasil dari kegiatan seni, menggambar tidak hanya sebatas meniru objek, ya, tidak hanya sebatas meniru objek. Dia berkembang, jadi menggambar itu bisa menyampaikan ide atau apa yang dirasakan oleh sang pembuat gambar. Demikian. Oke, langsung saja kita masuk ke materi tentang menggambar model. Apa itu menggambar model? Itu merupakan salah satu teknik yang sering dilakukan oleh seorang perupa. Nah, semua objek, benda mati maupun makhluk hidup dapat dijadikan sebagai model. Artinya, menggambar model merupakan suatu teknik yang menjadikan objek sebagai model gambarnya. Oke, di sini untuk menggambar model ada beberapa prinsip yang harus dikuasai atau prinsip-prinsip yang harus diketahui. Yang pertama itu ada komposisi. Apa itu komposisi? Merupakan susunan atau tata letak objek gambar antara objek satu dengan yang lainnya. Nah, jadi tempat-tempat menaruh objek yang akan kita lukis itu disebut komposisi. Kemudian komposisi itu sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu komposisi simetris. Nah, komposisi simetris merupakan susunan objek gambar yang seimbang antara objek sebelah kiri dan sebelah kanannya. Nah, jadi susunan benda atau objek yang akan kita gambar harus seimbang kiri, kanan, atas, atau bawah. Nah, itu disebut dengan komposisi yang simetris. Nah, komposisi yang kedua itu ada komposisi asimetris. Komposisi asimetris ini merupakan susunan objek gambar antara objek kiri dan kanannya itu beda ukuran. Misalkan yang kanan lebih besar, yang kiri lebih kecil. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian komposisi yang ketiga ada komposisi sentral. Nah, komposisi sentral ini penyusunan objek gambar yang berada di tengah-tengah bidang gambar sebagai pusat perhatian. Contohnya salah satu objek yang paling kita fokuskan ada di tengah, kemudian dikelilingi oleh barang-barang dan sebagainya. Oke, itu ada 3 jenis tadi untuk komposisi, ada simetris, asimetris, dan sentral. Kemudian prinsip-prinsip menggambar model yang kedua itu ada proporsi. Apa itu proporsi? Proporsi merupakan perbandingan bentuk atau ukuran suatu objek antara satu dengan yang lainnya secara ideal dan harmonis. Tadi proporsi. Kemudian prinsip menggambar model yang ketiga ada keseimbangan. Keseimbangan merupakan keselarasan antara objek gambar, bidang gambar, dan hasil gambar. Jadi harus seimbang semua. Kemudian yang keempat ada kesatuan. Kesatuan merupakan penataan unsur dengan cara menggabungkan unsur lainnya berdasarkan bentuk, ukuran maupun jenis sehingga menghasilkan hubungan yang erat dan saling mendukung. Seperti itu ya. Jadi ada 4 prinsip dalam menggambar model. Yang pertama tadi komposisi, yang kedua ada proporsi, yang ketiga keseimbangan, dan yang keempat kesatuan. Kira-kira paham ya sampai sini? Kita lanjutkan materinya. Untuk menggambar model sendiri, ini ada beberapa alat yang akan digunakan.
atau yang wajib kita gunakan. Yang pertama itu ada pensil. Nah, kalian tentu sudah sering menggunakan pensil. Biasanya kalian melihat di batang pensil ada kode sejenis huruf B atau H. Nah, untuk kode H pada pensil itu menunjukkan bahwa sifat pensil itu dapat menggambar agak keras atau tebal ya. Kemudian B. Nah, lambang B pada pensil ini sering kalian jumpai atau sering kalian pakai. Contohnya pensil 2B. Nah, B ini cocok untuk menggambar halus. Nah, untuk tingkatan-tingkatan pensil B itu sendiri ada banyak tingkatan. Yang sering kalian pakai biasanya 2B. Semakin besar tingkatannya, misalkan 3B, 4B sampai sekian, itu semakin besar pula ketebalan dari pensil tersebut. Kemudian alat-alat yang kedua itu ada penghapus. Nah, ini kalian tentunya sudah tahu semua. Kemudian alat-alat yang ketiga itu ada pensil warna, itu juga udah tahu. Yang keempat ada krayon. Yang kelima cat air. Yang keenam pulpen. 7 tentunya kertas gambar atau bidang gambar. Kemudian untuk menggambar model sendiri itu ada beberapa teknik yang harus dikuasai ya. Teknik yang pertama itu ada namanya teknik arsir. Nah, apa itu teknik arsir? Itu merupakan teknik dengan menggariskan alat tulis seperti pulpen atau pensil ke dalam bidang gambar secara berulang atau membuat garis berulang sehingga menimbulkan kesan gelap atau terang seperti itu ya. Kemudian teknik yang kedua yang harus dikuasai dalam menggambar model itu ada namanya teknik sapuan basah atau akuarel. Nah, biasanya teknik ini menggunakan campuran bahan cat cair, contohnya cat air ya. Kemudian teknik yang ketiga itu ada namanya teknik dusel atau menggosok. Nah, teknik dusel ini itu agar terlihat gambaran gelap atau terang dengan cara digosokkan. Kemudian teknik yang keempat itu namanya siluet atau blok. Nah, jadi dalam teknik siluet atau blok ini kita menggambar suatu objek dengan menutupinya dengan objek lain menggunakan warna yang sama dengan objek yang pertama. Kemudian teknik yang terakhir itu namanya teknik pointillis. Teknik pointillis ini merupakan teknik dengan cara menggunakan titik-titik hingga membentuk suatu objek. Oke, Bapak kira sampai sini pembahasan tentang menggambar model. Untuk tugas-tugas biasanya Bapak sisipkan di akhir video. Jadi videonya jangan di-skip. Di akhir ada tugas, kalian baca dan dikerjakan. Bapak akhiri video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video-video pembelajaran seni budaya berikutnya. Sampai jumpa.